Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kita di Zoom meeting virtual pada malam hari ini. Salat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan umat yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk itu, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan memperkenalkan sebuah inovasi camilan yang bukan hanya menggoda di lidah, tetapi juga membawa nostalgia ke dalam setiap gigitan. Perkenalkan, nama saya Diwa Iksan Evanta dengan NIM 24234.005 dari dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya berperan sebagai marketing. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sofil Khairi. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi pendidikan biologi tahun masuk 2022. Dan di sini saya sebagai founder dan CEO. Perkenalkan nama saya Rizky Barilahi dengan NIM 24034021. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Departemen Fisika, jurusan Fisika. Baik, perkenalkan nama saya Fumairah dari Prodi Pendidikan Biologi, Departemen Biologi Universitas Negeri Padang. Saya di sini angkatan 2022 dan di sini di dalam tim ini saya sebagai Product Development. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Dusa Putri. Saya mahasiswi aktif dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di sini saya Baik, terima kasih. Itu dia tim kami. Penasaran bagaimana ide ini lahir, keunikan produknya, dan strategi pemasaran yang kami siapkan? Yuk, mari sama-sama kita simak perjalanan wirausaha kami yang akan dibawakan oleh Kak Umay. Kepada Kak Umay, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, di mana negara Indonesia sendiri memiliki kekayaan kuliner tradisional yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah gabin goreng atau cemilan berbasis biskuit dengan isian khas yang kini mulai terlupakan. Nah, minimnya inovasi dan strategi dari pemasaran membuat eksistensi jajanan ini memudar di tengah arus tren makanan yang modern yang kita rasakan pada saat ini. Nah, melihat peluang tersebut, produk Gabindol ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mengangkat kembali pamor gabin goreng tersebut. Dengan varian rasa yang kekinian, kemasan menarik, dan strategi pemasaran digital, Gabindol tak hanya menyasar pada pasar lokal, tetapi juga membawa misi pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan mahasiswa dan UMKM. Nah, adapun tujuan mulia dari produk Gabindol ini yaitu untuk melestarikan jajanan tradisional Indonesia dengan sentuhan inovasi agar tetap relevan dengan tren masa kini. Nah, selain itu, usaha ini juga membuka peluang bagi mahasiswa dan UMKM untuk melakukan berwirausaha. Adapun deskripsi usaha dari produk ini yaitu bernama produk Gabindol dengan kategori makanan dan dalam bentuk UMKM dan lokasinya yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat. Next. Untuk produk varian manis yang pertama yaitu ada Tafok atau tape koko dengan gabin isi tape dengan celupan glaze coklat. Yang kedua itu ada green tape yaitu tape green tea di mana varian ini gabin dengan isi tape dengan glaze matcha.
Yang ketiga itu ada tarope atau tape taro, yaitu gabin isi tape dengan base taro. Yang keempat itu ada strope atau tape strawberry, di mana varian ini gabin isi tape dengan base strawberry. Beberapa produk varian pedas atau gurih. Yang pertama itu ada Chicato, yaitu tape chicken potato dengan gabin isi kentang ayam gurih. Yang kedua itu ada Chick Hot, yaitu chicken pedas, yaitu gabin isi ayam kentang dengan cabai dan sambal. Untuk target pasarnya yaitu konsumen utama meliputi mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, pengunjung kafe dan event kuliner, serta masyarakat umum yang menyukai jajanan nostalgia dalam kemasan modern. Sekian untuk penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Uma yang telah menjelaskan dan membuka forum kita yang awal ini mulai dari pendahuluan hingga berbagai produk yang akan kita bawakan. Selanjutnya kita akan masuk di strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Kak Elsa. Kepada Kak Elsa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran pada produk kami. Kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WA. Lalu penjualan melalui marketplace, Shopee, dan juga Tokopedia. Sistem kemitraan dan juga reseller untuk memperluas distribusi. Next. Untuk tahap pengembangan usaha, kami melakukan riset dan pengembangan produk. Selanjutnya pembuatan branding dan juga packaging. Selanjutnya produksi skala kecil. Setelah itu pemasaran digital dan juga distribusi. Setelahnya itu melakukan ekspansi dan juga kemitraan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Elsa. Selanjutnya kita akan masuk di organisasi, struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Bang Ahmad. Kepada Bang Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Selanjutnya, struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Uki. Kepada Uki, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator. Selanjutnya itu struktur organisasi. Yang pertama yaitu Muhammad Sofil Khairi sebagai founder atau CEO, yang mana Bang Sofil Khairi bertanggung jawab atas keseluruhan visi dan strategi bisnis dari Gabindul. Kemudian mengawasi pengembangan produk, pemasaran, dan ekspansi usaha, serta mengambil keputusan strategis terkait pertumbuhan dan inovasi usaha. Kemudian Rizky Akbarilahi, saya sendiri, yaitu sebagai finance operation, yang mana tugas saya yaitu mengelola keuangan usaha, termasuk pencatatan transaksi, modal, dan keuntungan. Kemudian saya juga mengatur pengeluaran, investasi, dan perencanaan anggaran usaha, serta mengawasi operasional harian termasuk produksi dan logistik distribusi produk. Selanjutnya Diwa Ihsan Evanta ya, bergerak sebagai marketing sales yang bertanggung jawab atas keseluruhan visi dan strategi bisnis Gabindul. Kemudian mengawasi pengembangan produk, pemasaran, dan ekspansi usaha, serta mengambil keputusan strategis terkait pertumbuhan dan inovasi usaha. Next. Selanjutnya Humairah yang bergerak di bidang product development, yang bertugas dan bertanggung jawab mengembangkan varian rasa dan memastikan kualitas bahan baku serta produk akhir. Kemudian Kak Kumairo juga melakukan riset tren pasar untuk inovasi produk baru. Dan yang terakhir yaitu Kak Elsa Dwi Putri bergerak di bidang quality control yang bertanggung jawab untuk mengontrol standar produksi agar sesuai dengan ekspektasi konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih
kepada Uki. Selanjutnya kita masuk di bagian sumber daya yang akan dijelaskan oleh Bang Ahmad. Kepada Bang Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini masuk dalam pembahasan sumber daya, di mana dalam sumber daya ini terdapat beberapa bidang dari sumber proposal atau bisnis yang akan kami ajukan di PMW tahun 2025. Tentunya dalam sumber daya manusia itu terdiri dari kita sendiri, terdapat 1 ketua dan 4 anggota, di mana ada dalam masing-masing dalam produksi, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk sesuai seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, sesuai dengan struktur organisasi. Di sana sudah tertera job desk masing-masing dan tanggung jawab masing-masing agar tersusunnya dan terjalannya secara sukses dalam pembentukan bisnis Gabindol ini. Lalu selanjutnya ada bahan baku tentunya. Gabin berkualitas sebagai bahan utama yang memberikan tekstur renyah khas, merupakan dengan isian bermacam-macam seperti rasa manis, gurih, dan pedas. Dari situ kita sudah mempertimbangkan akan bahan baku utama kita, yaitu menggunakan bahan baku premium seperti yang telah saya buat pada proposal atau di bagian rancangan anggaran biaya di lampiran di RAB. Di sana sudah tertera dan juga sumber-sumber yang terpercaya dari link yang kami cantumkan dalam proposal tersebut. Di situ sudah terbukti bahwasanya bahan-bahan yang kita pakai itu adalah bahan-bahan yang premium, yang bermerek dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang selanjutnya, sumber daya fisik dan teknologi. Dalam pembuatan Gabindol, kita juga memerlukan sumber daya fisik tentunya, dari untuk pembuatan Gabindol tersendiri, sales marketing, dan juga dalam pemasaran maupun offline dan melalui sosial media. Lalu ada sumber daya keuangan. Dalam proposal ini tentunya utama sumber daya keuangan kita adalah melalui program Wirausaha Mahasiswa atau PMW pada tahun 2025. Lalu setelah berkembang, pendapatan utama berasal dari penjualan langsung. Lalu terdapat juga adanya sistem pre-order dan juga kerjasama dengan reseller atau mitra bisnis. Keuangan dikelola dengan sistem pencatatan yang rapi untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik dan berkembang. Lalu ada sumber daya jaringan dan pemasaran. Ini merupakan beberapa cangkupan dari sumber daya, di mana ini mencangkup dari Departemen Marketing, di mana nanti ada beberapa bazar dan juga event-event yang di Sumatera Barat maupun di kampus-kampus yang berada di Sumatera Barat yang memang bisa kita jangkau untuk membuat stand dan membuka peluang untuk kita berjual. Di mana seperti bazar event atau food festival yang biasa dilaksanakan di tempat-tempat di Kota Padang. Mungkin langsung saja dalam bagian keuangan. Untuk lebih lengkapnya, mungkin Dewan Juri yang terhormat bisa melihat secara langsung di proposal yang kita submit, di mana dalam keuangan yang dalam PPT yang kami santumkan, ini merupakan rekapan dari RAB yang telah kami bikin. Di mana dari total RAB yang kita bikin dari keuangan, bahkan riset awal, kita membutuhkan dana kurang lebih 5.237.000. Dengan HPP per porsi merupakan perhitungan keuntungan dalam per porsi itu, yaitu harga jual atau harga yang kita dapat dari jual itu Rp7.417.000 dengan harga jual per porsi, di mana per porsi itu terdapat potongan Gabindol itu 5 biji dengan beberapa varian, tergantung varian. Dengan per porsi itu 12.000. Dengan keuntungan bersih bulan pertama yaitu yang kita dapatkan dengan penjualan 300 pieces dalam 1 bulan, yaitu 1.375.000. Dan kita bisa lihat di bulan kedua dan bulan ketiga seperti yang tim kami cantumkan dalam proposal PMW tahun 2025. Lalu ini merupakan BMC, Business Model Canvas, di mana dalam BMC ini tentunya sudah merekap keseluruhan dari customer, channels, relationship, profesional, atau resource, bahkan cara produksi. Jadi seperti yang kita ketahui dari penjelasan pertama dan terakhir ini merupakan rekapan dari susunan proposal kita, di mana customer service atau customer segment hanya hadir sebagai bisnis camilan, tetapi juga sebagai wujud pelestarian budaya kuliner Indonesia. Dengan dukungan PMW tahun 2025 Universitas Negeri Padang, kami siap menjadikan Gabindol sebagai brand cemilan nasional yang diminati di semua kalangan. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi berusaha kami dari tim kami. Kami berharap Gabindol tidak hanya menjadi produk camilan biasa, tetapi juga mampu menghadirkan rasa, nilai, dan peluang baru di tengah masyarakat. Tentu saja kami sangat membuka untuk memasukkan pertanyaan maupun kritik yang membangun demi mengembangkan produk kami ke depannya. Sampai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.